Bismillahirrahmanirrahim. Menghadirkan 4 pahlawan di sini, kita masih punya satu lagi dan yang berikutnya ini masih sangat muda. Berarti bukan Bang Andi dong, bukan ya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami, Kick Andy. Saya percaya Indonesia tidak kekurangan orang-orang pintar. Ya. Kalau kita lihat tahanan KPK atau mereka yang mendekam di balik jeruji itu adalah orang-orang yang sangat pintar, namun mereka menyalahgunakan kepintaran mereka. Kick Andy sudah kembali lagi, masih bersama saya Kamidia Radisti dan tentu saja 4 pahlawan yang sudah dipilih oleh Kick Andy Heroes ya dari tahun 2009 dan seterusnya. Kalau yang berikut ini kita akan bertemu dengan seorang pemuda yang menurut saya memiliki pemikiran yang sangat brilian sekali. Yang tentu saja melalui Yayasan Pemimpin Anak Bangsa atau biasa dikenal dengan YPAB yang menyebarkan sekolah-sekolah gratis khususnya yang ada di Indonesia. Langsung kita sambut Andri Rizky Putra. Halo Rizky, apa kabar? Rizky, Ya. banyak orang-orang yang membutuhkan sekolah. Mereka nggak bisa sekolah. Kamu dulu memilih untuk, aku nggak mau deh sekolah. Akhirnya memilih untuk kejar paket C, tapi lulus cum laude di Universitas Indonesia, Fakultas Hukum. Masih pada ingat nggak semua dulu tayangannya? Nggak lama soalnya, tahun 2015. 2015. Tahun Nah, lalu. kita ingat kembali yuk seperti apa sih Andri Rizky Putra? Ini dia tayangannya. Putus sekolah bukan akhir dari segalanya. Setidaknya itulah yang ditunjukkan oleh Andri Rizky Putra, pemuda kelahiran 20 Oktober 1990 ini. Sukses menembus Universitas Indonesia dan lulus cum laude dari Fakultas Hukum. Dengan berbekal ijazah paket C, kekecewaan terhadap budaya mencontek dalam dunia pendidikan membuat Rizky menggagas Yayasan Pemimpin Anak Bangsa yang memberikan pengajaran secara gratis untuk anak-anak kurang mampu agar bisa mendapat ijazah kejar paket B dan C. Yayasan Pemimpin Anak Bangsa menekankan pada nilai kejujuran ini, didirikan untuk membentuk dan membangun karakter pemimpin bangsa. Berkat kegiatannya di YPAB, Rizky berhasil meraih Kick Andy Young Hero pada 2015 lalu. Kini setahun setelah menerima penghargaan sebagai Kick Andy Young Hero, Rizky tetap aktif membangun YPAB. Peserta didiknya yang semakin banyak dan kerjasama ditawarkan pihak luar membuat Rizky semakin bersemangat mengembangkan YPAB. YPAB saat ini memiliki rumah belajar di Medan. Rizky dan kawan-kawannya tengah mengurus perizinan sebagai pusat kegiatan belajar mengajar. Rizky juga terpilih sebagai salah satu figur Gerakan Revolusi Mental 2015 yang digagas Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan 2015 ini berharap agar YPAB bisa semakin berkembang hingga ke pelosok Indonesia, agar semakin banyak anak-anak yang bisa menikmati pendidikan. Kalau sekolah gratis yang di Medan itu adalah yang terbaru berarti ya? Total ada 3 berarti? Total ada 3 di Tanah Abang, Bintaro, dan Medan sebenarnya udah berjalan 3 tahun dari 2013 bulan Maret. Wih, keren. Ini baru pahlawan kita ya. Jujur menurut kamu adalah nomor 1 nilai kejujuran, betul? Benar. Karena saya percaya Indonesia tidak kekurangan orang-orang pintar. Ya. Kalau kita lihat tahanan KPK atau mereka yang mendekam di balik jeruji itu adalah orang-orang yang sangat pintar, namun mereka menyalahgunakan kepintaran mereka.
Yang kita butuhkan adalah pemimpin-pemimpin yang duduk di pemerintahan dan menjalankan pemerintahan ini dengan jujur. Dan itu semua bermula dari pendidikan yang jujur. S1 cum laude udah ya kan? Pasti punya dong target selanjutnya, S2. Ya, Beasiswa dapat dong. ya kebetulan. Cerita dong sama kita. Ya kebetulan saya dipercaya menjadi salah satu penerima beasiswa oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk melanjutkan program studi S2, di mana saya berencana tahun ini jika tidak ada aral merintang untuk bisa berkuliah. Di mana? Saya saat ini masih dalam proses apply di Harvard Graduate School of Education. Mumpung yang datang jumlahnya ratusan orang, kita doakan sama-sama biar Rizky bisa masuk di Universitas Harvard. Amin. Kalau kita lihat berarti ada berapa jumlah murid ya? Murid bisa disebut itu semua murid dong? Murid, iya. Totalnya tadi ada berapa? 225 yang lulus, kita udah berjalan 4 tahun ini. Kemarin total ada 33 peserta didik, 4 kini telah berkuliah. Dan tahun ini kami akan mengikutsertakan kurang lebih 44 peserta didik untuk ujian nasional setara SD, SMP, dan SMA. Dan kami akan melanjutkan program kami untuk mungkin mereka yang bisa lulus dari program paket C ini juga mendapatkan kesempatan berkuliah juga. Ih, keren. Dikatakan tadi sudah ada yang berkuliah ya kan, lalu mereka yang sekarang ini sudah tidak menjadi anak didik, sudah kuliah, mereka masih sering nggak sih datang ke sekolah kamu? Nah, ini saya mau sedikit cerita nih. Jadi ada satu peserta didik, dia adalah asisten rumah tangga. Dia telah lulus, dia bilang ke kakak-kakak tutor, ke kami semua, dia bilang, "Kak, saya itu sekarang udah nggak bisa berteman lagi dengan teman-teman saya yang sama-sama ART. Bukan apa-apa, ketika saya ngobrol itu nggak nyambung, Kak. Saya berbicara mengenai mimpi, saya bercita-cita ingin menjadi seseorang di bidang media katanya. Sementara teman-teman sepantaran saya, satu desa sama saya, itu berpikir bahwa gitu dia bilang, kita itu cukup berpikir cari duit di Jakarta, pulang ke kampung dan menikah. Itu saja, tidak usahlah berpikir untuk harus sekolah, bercita-cita tinggi dan sebagainya, sehingga murid kami yang ini dianggap sombong dan aneh. Jadi dia tetap datang dan saat ini dia mendapatkan beasiswa yang kami berikan bekerja sama dengan platform lain, berkuliah di jurusan komunikasi, dan dia telah beralih profesi saat ini dari sebelumnya asisten rumah tangga. Sekarang dia menjadi Community Engagement Manager untuk startup di bidang online giving platform bernama Indokasi. Yang pasti standar gajinya meningkat dong dari hanya seorang ART dan sekarang memiliki alih profesi yang lain. Mungkin itu satu poin yang orang awam akan lihat dari sisi kesejahteraan. Tapi saya pribadi melihatnya dari cara berpikir. Ya. Bagaimana seseorang ketika disentuh dengan pendidikan yang real, pola pikir mereka berubah. Mereka bisa melihat dunia itu tidak hanya dalam satu kacamata dan satu lensa, tapi mereka tahu bagaimana memimpin mereka diri sendiri dan kehidupan seperti apa yang ingin mereka jalani di dunia ini. Itulah bagi kami indikator keberhasilan kami sebagai tutor juga di CPL. Masih banyak yang ingin kita tanyakan sebenarnya ya, tapi waktunya cukup terbatas. Kita mau rehat dulu sejenak. Setelah yang satu ini, Kick Andy masih akan kembali lagi.